Hai semua, saya pagi ini ingin menunjukkan bagaimana cara anak-anak menemukan pornografi di laptop, HP, smartphone, tab, dan lain sebagainya. Kita perlu tahu sebagai orang tua bagaimana cara mereka bisa mengakses pornografi, gampang atau susah. Sekarang saya coba dengan koneksi yang saya pakai adalah salah satu ISP dari BUMN kita, dengan maksud sebagai bahan perbandingan aja, sebagai perbandingan seharusnya lebih ketat ketimbang ISP yang lain. Mari kita coba. Oke, biasa semua dimulai dari sebuah mesin pencari. Mesin pencari atau bahasa Inggrisnya search engine. Jadi selama ini kita kenal search engine itu yang umum adalah Google. Google adalah mesin pencari yang paling umum, terutama di Indonesia. Kalau di negara-negara lain seperti Korea, Cina, mereka punya mesin pencari yang lebih populer ketimbang Google. Mesin pencari bukan hanya Google sebenarnya, ada beberapa. Kalau kita coba ketik mesin pencari selain Google, itu ada banyak. Ada Bing, ada DuckDuckGo, Search Encrypt, Q1, Yahoo Search, Yandex, dan lain-lain. Ini kata kunci dari pencarian pornografi, konten pornografi, karena kita tahu sendiri anak-anak ini, seumuran anak-anak ini rasa ingin tahunya sangat tinggi. Jadi mereka akan mencari sesuatu yang mungkin nyeleneh dan mungkin nggak kepikiran oleh kita sebagai orang tua. Kita coba andaikan anak-anak mencari katakanlah situs porno, atau kalau bahasa gaulnya bokep. Kita coba andaikan anak Anda mencari konten bokep misalnya. Jadi bokep di Google. Perhatikan di sini saya tidak sign in dengan akun manapun. Jadi posisinya tidak sign in, tidak ada filtering dan lain sebagainya, tidak ada kontrol dan lain sebagainya. Kita open, kita buka, kita anggap anak kita lagi mencari konten ini. Nah, kita lihat ada sudah muncul beberapa situs yang mereka bisa akses. Nah, coba kita cek apakah situs ini diblokir atau tidak. Kita cek satu-satu. Ternyata tidak ada blokir. Coba cek yang lain. XNX diblokir. Xhamster kita cek, sama diblokir. Ada lagi yang lain. Indo kita cek, dia refer ke situs yang hampir sama. Kita lihat tidak diblokir. Ada lagi yang lain. Ternyata ada lagi yang lain. Diblokir apa enggak? Sama, enggak diblokir. Kita lihat yang lain lagi di bawah. Ada diblokir? Maaf, tidak diblokir.
Kita lihat yang lain di bawahnya lagi. Apakah bisa diblokir? Oh maaf, ternyata tidak diblokir. Di bawah lagi. Apakah diblokir? Kelihatannya masih muter-muter ya, masih loading. Nah, kita lihat strukturnya dari hasil search ya. Pertama adalah situs yang paling atas ini. Dia tidak menuliskan nama domain, tapi dia menuliskan IP. Ini maksud mereka adalah supaya tidak bisa dideteksi dengan DNS. Kita tahu beberapa filtering, hampir semua filtering itu menggunakan kata kunci untuk melakukan blokir konten. Jadi kalau Anda tulis di situ domainnya masuk kategori yang terblokir, yang negatif gitu ya, dia langsung bisa memblokir. Tapi kalau angka, apakah bisa memblokir? Harusnya bisa. Nah, kita lihat dari halaman pertama aja, ini banyak yang lolos. Ini situs-situs yang akhirnya sering diakses oleh anak-anak kita. Kita lihat, coba perhatikan di sign in. Sign in ini, mohon maaf, sign in ini nggak saya sign in ke satu akun tertentu. Jadi defaultnya ini yang aneh ya. Defaultnya search engine kalau tidak di sign in dia tidak ada filter. Nanti filternya baru setelah kita sign in. Kita bisa batasi. Kan aneh ya. Sesuatu yang aneh. Coba kita lihat dari halaman pertama. Total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 itu yang tidak terblokir. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tadi loading, sekarang udah buka nih. Ini tidak berbentuk IP, yang lain berbentuk IP. Jadi DNS juga ternyata masih bisa lolos. Nah, ini perlu perhatian bagi semua ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian yang punya anak, mereka bisa mengakses secara bebas. Oke. Nanti konten selanjutnya saya akan beri tips, triks, ataupun cara untuk menangkal hal-hal yang seperti ini. Ya, tidak usah nunggu pemerintah, susah itu nunggu pemerintah. Nunggu apapun prosedural. Sementara seperti ini kan tumbuhnya cepat. Tumbuhnya bisa ratusan, ribuan, jutaan dalam satu hari. Oke. Cukup sekian aja video kali ini.